don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Red Sparks secara mengejutkan kalah dari Hillstate di game kedua playoff semifinal Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Menurut pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, kekalahan 0-3 yang dirasakan Megawati Hangestri dan kawan-kawan disebabkan karena kurangnya fokus para pemain di laga tersebut. Dalam laga yang digelar di Gimnasium Chungmu, Kamis 27 Maret 2025, Red Sparks kalah dari Hillstate dengan skor telak 0-3, dengan rincian 20-25, 17-25, dan 22-25. Kekalahan ini sekaligus membuat kedua tim melanjutkan pertandingan ke laga ketiga karena skor kedua tim imbang 1-1. Ko Hye-jin tak bisa menutupi rasa kekecewaannya. Tingkat kefokusan menjadi sorotan utamanya. Tampaknya, Megawati CS menjadi tidak fokus karena Red Sparks kehilangan setter andalannya, Yeom Hyeseon yang mengalami cedera. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menjaga peluang sebisa mungkin untuk bangkit dari kekalahan pada laga kedua playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, termasuk dengan kondisi sang kapten yang cedera. Setelah tampil dengan skuad penuh dalam kemenangan penting pada laga pertama, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kehilangan pemain penting pada laga kedua. Hasilnya, Red Sparks tidak dapat berbicara banyak. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan gantian dipermalukan Suwon Hyundai EC Hillstate dengan kekalahan 0-3 di kandang pada Kamis, 27 Maret 2025, di Daejeon, Korea Selatan. Absennya Yeom Hyeseon karena cedera lutut menjadi alasannya. Tak hanya menjaga moral tim karena menjadi kapten, Yeom juga memegang peran penting dalam kekuatan utama Red Sparks yaitu serangan karena pengalaman panjang sebagai setter. Yeom menutupi kekurangan Red Sparks dalam penerimaan bola untuk mengubahnya menjadi umpan yang bisa dieksekusi oleh dua meriam kembar. Adapun dalam pertandingan kemarin, cukup banyak umpan yang tidak akurat terutama ketika penerimaan bolanya kurang maksimal. Megawati sebagai tumpuan serangan tim pun cukup kewalahan karena Kim Chena maupun An Yerim kesulitan untuk mengarahkan bola ke posisi ideal. Rasio serangan sukses Megatron menurun dari 41,67% pada laga pertama, dengan tingkat retrieve tim yang juga rendah, menjadi 31,11%. Selain itu ada 7 poin blok Hyundai Hillstate yang didapat dengan menepis serangan pemain yang sejatinya punya rasio sukses tertinggi musim ini. Kans Red Sparks untuk lolos ke final menjadi terancam ketika Ko Hye-jin selaku pelatih tidak bisa memastikan kapan Yeom Hyeseon akan kembali. Sementara itu, jadwal pertandingan 2 hari sekali pada kompetisi pasca musim reguler menyebabkan cedera kecil bisa berdampak besar bagi tim yang mengalaminya. Red Sparks wajib menang karena laga ketiga ini menjadi yang terakhir pada babak playoff. Kedua tim kini seimbang dengan masing-masing 1 kemenangan. Kami tidak tahu apakah dia akan bermain pada pertandingan ketiga, ucap Ko Hye-jin. Secercah harapan muncul ketika Yeom dilaporkan ikut dalam rombongan bus tim Red Sparks menuju markas Hyundai Hillstate di Suwon. Dilaporkan Yonhap News Agency, tim Red Sparks berangkat pada Jumat, 28 Maret 2025, pagi waktu setempat untuk laga yang digelar keesokan harinya. Belum diketahui apakah Yeom akan bermain. Perlu diingat bahwa dia juga sudah bermain dalam kondisi tidak prima pada laga pertama. Apakah dia akan bermain pada leg ketiga atau tidak, itu akan diputuskan oleh pelatih Ko Hye-jin pada pagi hari sebelum pertandingan, ucap salah seorang personel tim Red Sparks. Kendati tidak bermain, kehadiran Yeom setidaknya diharapkan bisa mengangkat moral tim Red Sparks agar tidak goyah dalam pertandingan. Ko Hye-jin pun sedikit menyesali ketidakhadiran Yeom dalam pertandingan kemarin. Kalau Yeom Hyeseon tidak dapat bermain, dia seharusnya bergabung dengan tim hari ini, ucap Ko Hye-jin setelah pertandingan kemarin. Satu hal yang disesali hari ini ada cukup banyak permainan yang tidak berjalan sesuai rencana karena hilangnya konsentrasi. Ada sesuatu yang ingin kami lakukan tetapi secara taktik kami melewatkannya sama sekali, tukas pria dengan tinggi 2 meter tersebut.
Red Sparks yang turun tanpa kapten mereka, Yeom Hyeseon, sedikit kesulitan membongkar pertahanan Hyundai Hillstatter. Penampilan trio Moma, Lee Da-hyun dan Jang Ji-un tampil kokoh di depan net yang membuat Megawati Hangestri CS kesulitan mencetak poin di awal set pertama. Bahkan penampilan apik outside hitter Go Yerim membuat Red Sparks tertinggal dari Hyundai Hillstatter sejak awal hingga pertengahan set pertama. Red Sparks yang berusaha mengejar ketertinggalan itu masih belum mampu membalikan keadaan. Alhasil, Megawati Hangestri CS harus merelakan set pertama jatuh ke tangan Hyundai Hillstatter dengan skor 20-25. Tak mau mengulang kesalahan, Red Sparks langsung tancap gas di set kedua dengan tampil lebih menyerang. Meski Megawati Hangestri kesulitan menembus Lee Da-hyun dan Go Yerim, Hyo Sung-ju dan Fanja Bukilit berhasil mengambil peran Megatron di awal set kedua. Di sisi lain, tim voli putri Red Sparks, yang bermain tanpa diperkuat Yeom Hyeseon, dipaksa menyerah oleh Hyundai Hillstatter di laga kedua semifinal playoff Korean V-League 2024-2025 di Chungmu Gymnasium, Kamis, 27 Maret 2025. Di laga ini Red Sparks tampil di bawah permainan terbaiknya. Megawati Hangestri dan kawan-kawan akhirnya dikalahkan dengan skor 0-3 setelah di markas Hyundai Hillstatter menang 0-3 juga. Dengan demikian agregat menjadi 1-1 dalam format best of 3. Di set pertama, Red Sparks mendapat perlawanan sengit dari Hyundai Hillstatter. Duel sempat berimbang 4-4 tapi Megawati Hangestri dan kawan-kawan akhirnya bisa unggul 10-8. Namun setelah itu Red Sparks malah tertinggal November 14. Hyundai terus unggul 15-18 setelah spike Fanja Bukitit kena blok Yang Hyojin. Spike Megawati yang keluar membuat pengemudi tertinggal 17-22. Pada akhirnya Hyundai Hillstatter memenangkan set pertama ini dengan skor 20-25. Duel di set kedua langsung berjalan sengit dan skor sempat berimbang 4-4. Tambahan 2 poin dari Fanja Bukitit dan 1 poin dari Megawati Hangestri membuat Red Sparks memimpin 7-4. Namun setelah itu mereka kembali tertinggal 13-14. Time out yang diambil oleh Ko Hae-jin tak membantu Red Sparks. Red Sparks malah terus tertinggal 15-20. Dua spike dari Fanja Bukitit yang keluar lapangan membuat Hyundai unggul 16-22. Red Sparks akhirnya tak tertolong di set ini. Mereka kalah 17-25 setelah spike Go Yerim gagal dibendung dengan sempurna. Di set ketiga Hyundai Hillstatter bisa unggul lebih dulu 3-5, setelah serve dari Fanja Bukitit keluar lapangan. Red Sparks terus tertinggal Agustus 11 setelah tip Moma Basoko mengecoh perlindungan tuan rumah. Spike Go Yerim yang keluar membuat Red Sparks mendekati November 12. Namun akhirnya skor berimbang 16-16 setelah spike Moma Basoko keluar lapangan. Skor kemudian berimbang 18-18 lagi. Namun spike dari Park Eun-jin akhirnya membuat Red Sparks unggul 19-18. Spike dari Moma Basoko membuat Hyundai unggul 22-24. Pemain asal Kamerun itulah yang akhirnya membuat Red Sparks keok 22-25 di set ketiga ini. Pada pertandingan ini, Megawati Hangestri tampil underperform. Sejumlah serangannya gagal dan tingkat keberhasilan serangan Megawati hanya 31,1%. Di laga ini Megawati akhirnya hanya mengemas 15 poin saja. Ia kalah dari Fanja Bukitit yang mengemas 18 poin. Sementara itu andalan Hyundai Hillstatter yakni Moma Basoko mengemas 21 poin. Ia menjadi top skor di pertandingan ini. Sementara itu, hasil babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, pertandingan kedua antara Red Sparks menghadapi Hyundai Hillstatter di Chungmu Gymnasium. Menjamu Hyundai Hillstatter di kandang sendiri, Red Sparks harus bermain tanpa kehadiran sang kapten, Yeom Hyeseon. Yeom Hyeseon harus absen pada laga kali ini karena mengalami cedera pada pertandingan pertama melawan Hyundai Hillstatter. Tanpa kehadiran Yeom Hyeseon, Red Sparks kewalahan menghadapi Hyundai Hillstatter yang turun dengan skuad terbaiknya. Secara mengejutkan, Red Sparks pun harus mengakui keunggulan Hyundai Hillstatter dengan skor 0-3, 20-25, 17-25 dan 22-25. Red Sparks berhasil mencatat start impresif dengan kemenangan telak 3-0 atas Hillstatter pada laga pertama playoff Liga Voli Korea.
Ko Hye-jin pun memberikan pujian pada penampilan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Red Sparks mampu menaklukkan Hillstate di hadapan supporter mereka dengan laga 3 set langsung. Red Sparks menang 26, 24, 25, 23, 25, 19 dan kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke final Liga Voli Korea. Saya ingin menyelesaikannya di laga kedua, ucap Ko Hye-jin. Laga kedua Red Sparks versus Hillstate akan dimainkan di kandang Red Sparks pada hari ini. Bila Megawati dan kawan-kawan mampu menuntaskan perlawanan Hillstate di laga kedua, otomatis Red Sparks punya waktu istirahat lebih banyak. Pasalnya, laga final Liga Voli Korea akan dimulai pada Senin. Bila Red Sparks bisa memastikan lolos ke final pada Kamis, mereka punya waktu istirahat 3 hari. Di sisi lain, sistem 2 meriam kembar Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali menyala di game pertama babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Jungkwanjang Red Sparks mengalahkan Suwon Hyundai EC Hillstate dengan skor 3-0, 26-24, 25-23, 25-19, pada laga pertama playoff di Suwon, Korea Selatan, Selasa, 25 Maret 2025. Kembalinya Vanja Bukilit meringankan beban Megawati Hangestri Pertiwi yang dalam 2 laga terakhir musim reguler menggendong serangan tim Red Force. Megawati bahkan sampai mencatat rata-rata 10,4 poin per set dalam 2 laga itu. Itu lebih tinggi daripada catatan top skor Liga, Giselle Silva, GS Charlotte Soul Kicks, dengan 8,1 poin per set dari total 1008 poin yang dibukukannya sepanjang musim reguler. Adapun pada pertandingan kemarin, Mega menorehkan 24 poin atau rata-ratanya 6 poin per set. Meski lebih sedikit, Megawati kembali membawa dampak dengan serangan yang berhasil pada poin-poin kritis dalam laga yang berlangsung alot ini. Bukilit membantu dengan tambahan 11 poin kendati bentuk permainannya belum kembali ke level sebelum cedera pergelangan kaki melanda. Satu pemandangan yang terlihat jelas adalah bagaimana Bukilit masih kaku dan tidak mengumbar pukulan-pukulan bertenaga. Meski belum maksimal, penampilan solid dalam comeback ke lapangan setelah sekian lama tetap membuat Bukilit dipuji. Media Korea pun menyoroti berkurangnya beban Megawati dalam serangan karena kembalinya Bukilit dan middle blocker utama, Park Eun-jin, dari cedera. Dengan kembalinya Bukilit dan Park di lapangan, Jungkwanjang bisa beroperasi 100%, meringankan beban serangan dari bahu Mega. Hal itu membantu Mega untuk bermain lebih rileks. Performa Bukilit yang solid tidak bisa dipercaya untuk seorang pemain yang telah absen selama lebih dari sebulan. Bukilit dijuluki pebola voli genius oleh media negeri Ginseng, salah satunya karena sukses beradaptasi dengan perubahan posisi dari opposite menjadi outside hitter musim ini. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, melakukan pertaruhan dengan memilih pemain asing yang dua-duanya adalah opposite. Sementara Megawati mempertahankan posisinya musim lalu sehingga menempati sayap kanan, Bukilit digeser ke sayap kiri karena dinilai tampil lebih baik di sana daripada Mega. Hasilnya, Red Sparks sama-sama berbahaya di kedua sisi sayap. Aspek serangan ini yang menjadi kekuatan skuad Red Force. Bagi atlet jebolan klub Surabaya Bang Jatim tersebut, kemenangan tim lebih penting daripada pencapaian pribadinya sebagai penyerang. Saya sama sekali tidak peduli dengan serangan, kata Megawati setelah pertandingan. Saya pikir bagus jika saya dapat membantu tim menang karena itulah sumber kebahagiaan saya, dan saya sangat senang karena Bukilit dan Park Eun-jin kembali. Saya mengalami sedikit kesulitan pada putaran ke-6 tetapi saya sangat senang karena teman-teman saya kembali, imbuhnya. Kemenangan pada laga pertama menjadi modal penting bagi Red Sparks dalam babak playoff yang menggunakan format best of 3. Red Sparks akan dipastikan lolos ke babak final jika mampu mengulangi hasil serupa saat giliran menjamu Hyundai Hillstate pada laga kedua, Kamis, 27 Maret 2025, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menggunakan format best of 3, pemenang babak playoff antara Hyundai Hillstate dan Red Sparks akan berhak langsung melaju ke babak grand final melawan Pink Speeders. Kapten Red Sparks sadar tak ada lagi Megawati Hangestri musim depan, sehingga bertekad untuk meraih gelar juara bersama. Musim ini, di mana Yam Hye-seon mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya. Jungkwanjang mencatat 13 kemenangan berturut-turut terbaik tim sejak didirikan dan langsung melaju ke babak playoff.
Di sisi lain, tim yang diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks, berhasil meraih kemenangan pada laga perdana babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025.